Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Bayi Haki Ramadan dengan NIM 41342241. Pada kesempatan yang insya Allah berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang presentasi saya, hasil dari presentasi saya yang berjudul Filsafat Ketuhanan dalam Islam. Pada materi kali ini pokok pembahasannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian ketuhanan. Kedua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Dan yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Pertama, yaitu pengertian ketuhanan. Ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi filsafat ketuhanan adalah pemikiran pada para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan kepada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh kepada manusia, ada yang pengaruh positif, ada pula yang pengaruh negatif. Kekuatan yang ada pada benda disebut dengan nama yang berbeda-beda, seperti mana Melanesia, Puah Melayu, dan Shakti India. Mana adalah kekuatan yang gaib yang tidak dapat dilihat atau diindrakan dengan panca indera. Oleh karena itu dianggap sebagai suatu yang misterius, meskipun mana tidak dapat diindrakan tetapi dapat dirasakan pengaruhnya. Kemudian animisme. Di samping kepercayaan dinamisme, masyarakat primitif juga mempercayai adanya roh dalam hidup. Oleh masyarakat primitif, roh dipercaya sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Roh akan senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh-roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh. Sajian-sajian berdasarkan petuah dukun adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan roh. Kemudian kita masuk pada politeisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-kelamaan tidak memberikan kepuasan, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidang masalah air, dan ada yang membidang angin, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada henoteisme. Politeisme tidak memberikan kepuasan terutama terhadap kaum cendekiawan. Oleh karena itu, dewa-dewa yang diakui diadakan seleksi. Karena tidak mungkin lama-kelamaan kepercayaan manusia meningkat menjadi lebih definitif tertentu. Satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun manusia masih mengakui satu jiwa yang disebut dengan Tuhan atau ilah bahasa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme. Kemudian kita masuk pada monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa. Bentuk monoteisme ditinjau dari filsafat ketuhanan terbagi menjadi 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Kemudian yang terakhir kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu keimanan dan ketakwaan. Keimanan adalah dalam Islam adalah pengesahan dan penegasan, dan itu adalah bahan kepercayaan dalam bahasa, di mana buku-buku bahasa telah berkembang dalam perluasan yang memenuhi pemahaman ulama. Dalam terminologi hukum Islam alias syariah, itu adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan pada malaikatnya, dan kepercayaan pada kitab-kitabnya.
kepercayaan kepada Rasulnya, kepercayaan kepada hari akhir, dan kepercayaan kepada hari takdir baik dan buruknya. Seperti yang kita lihat dan kita pernah pelajari pada SD lalu mengenai rukun iman. Yang kedua adalah ketakwaan. Menurut bahasa, kata takwa berarti memelihara atau menghindari. Dengan kata lain, pemeliharaan tersebut berkaitan erat dengan diri atau keluarga. Sederhananya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Melansir dari NU Online, takwa adalah seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan maksiat karena takut akan disiksa, akan siksaannya, akan azabnya. Setiap muslim belum bisa dikatakan sebagai orang yang takwa jika belum menjalankan kewajiban dan menunaikan ibadah sunnah seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya memohonkan maaf kepada Ibu karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang berasal dari pribadi saya sendiri. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.